Oke, salam sejahtera teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di ruang media edukasi digital. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tips bagaimana cara kita mengatasi laptop atau PC kita yang kinerja Windows-nya melambat. Hal ini terkadang membuat kita kesal karena harus menunggu, apalagi dalam situasi tertentu di mana kita butuh cepat karena alasan-alasan tertentu, teman-teman. Kadang membuat kita kesal, bahkan emosi. Nah, sebelum ke tutorialnya, teman-teman, saya ingin terlebih dahulu membeberkan beberapa hal sebetulnya yang bisa menjadi penyebabnya. Kemungkinan yang pertama bisa karena faktor usia laptop. Tidak bisa pungkiri, faktor usia cukup mempengaruhi pada kinerja Windows kita. Yang kedua, karena ruang penyimpanan atau memori yang kecil, namun beban file yang disimpan melampaui kapasitas memori, teman-teman, atau overload. Yang ketiga, bisa juga karena faktor perawatan, teman-teman. Banyak di antara kita biasanya suka teledor bekerja di laptop sampai baterainya low, kemudian menutup laptop sebelum laptop benar-benar off karena terburu-buru misalnya. Dan juga tentunya hal lain, yaitu karena spesifikasi laptop yang tidak support terhadap beberapa aplikasi yang terinstall pada laptop atau PC kita. Sekarang kita tidak mengerti berapa RAM laptop kita, berapa gigabyte memori yang tersimpan, lalu kita paksakan menginstal aplikasi-aplikasi yang sebetulnya melampaui kapasitas memori kita. Nah, itu berpengaruh langsung pada kinerja Windows kita, teman-teman. Nah, berikut ini, teman-teman, kurang lebih ada 9 langkah kecil yang mungkin bisa kita tempuh untuk mengatasi problem Windows kita yang terkadang lelet, lemot, atau orang sering sebut laptop bekicot. 9 langkah ini bisa diterapkan pada semua versi Windows, antara Windows 7, 8, 10, dan seterusnya. Oke, teman-teman, kita mulai dengan langkah yang pertama. Oke, teman-teman, kita mulai langkah yang pertama. Matikan startup program yang tidak diperlukan. Ini langkah yang terbilang mudah sebetulnya. Semakin banyak startup program atau aplikasi yang terinstall pada PC atau laptop kita, apalagi PC atau laptop kita speknya tidak mendukung, otomatis berpengaruh pada kinerja Windows kita, teman-teman. Nah, bagaimana cara menonaktifkan atau mematikan startup program? Silakan teman-teman buka Windows-nya dan arahkan kursor pada area taskbar bagian bawah ini, teman-teman. Kemudian klik kanan pada kotak menu yang muncul ini, teman-teman. Pilih Task Manager yang ini. Oke, klik. Kemudian pada jendela Task Manager ini, teman-teman, silakan memilih pada menu Startup yang ini. Nah, ini, teman-teman, pilih Startup. Nah, teman-teman, karena ini laptop sudah saya lakukan 9 langkah ini, maka ada sebagian besar beberapa aplikasi di sini yang sudah saya nonaktifkan. Tujuan untuk apa? Supaya karena terlalu banyak aplikasi yang statusnya enable diaktifkan akan berpengaruh langsung
pada kinerja Windows kita, meskipun aplikasi itu sedang tidak kita kerjakan, kita gunakan. Untuk itu teman-teman silakan nonaktifkan beberapa aplikasi yang ada di laptop teman-teman, dan saya beri contoh teman-teman. Misalnya yang ini yang lain saya sudah beri status nonaktif. Sebagai contoh saya pilih yang ini, klik kanan, lalu teman-teman bisa pilih di sini di kotak disable ini, bisa juga langsung di sini teman-teman, klik disable. Oke. Nah, dengan demikian aplikasi yang status enable cuma 2 teman-teman. Teman-teman ingat baik-baik bahwa ketika semua aplikasi, ingat sekali lagi saya ingatkan, ketika semua aplikasi ini ikut aktif saat PC, laptop serta Windows kita dinyalakan, hal itu otomatis akan berpengaruh pada kinerja Windows kita teman-teman. Daya kerja Windows kita akan menurun dan melambat. Kita hanya menonaktifkan, bukan menghapuskan atau menguninstall teman-teman ya. Ingat, kita hanya menonaktifkan, bukan menghapus atau menguninstall. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, matikan program yang berjalan di belakang layar atau background. Nah, langkah ini sebetulnya maksudnya hampir sama dengan langkah yang pertama teman-teman. Kita hanya mematikan atau menonaktifkan startup program yang berjalan secara real time di belakang layar. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman kembali arahkan kursor ke area taskbar yang ini, teman-teman. Ini klik kanan, pilih lagi Task Manager yang ini, klik. Nah, pada jendela Task Manager yang ini, yang muncul ini, silakan memilih menu proses yang ini teman-teman, menu proses yang ini. Oke. Nah, di layar ini teman-teman tertera nama-nama aplikasi yang terus saja berjalan, baik aplikasi yang sedang kita gunakan maupun yang tidak sedang kita gunakan. Teman-teman bisa lihat ya, angka-angkanya terus bergerak. Ini yang menyebabkan teman-teman ruang memori menjadi penuh. Untuk memastikan kapasitas memori yang terpakai teman-teman, kita bisa klik pada menu performance dulu yang ini, klik di sini. Nah, teman-teman, di laptop saya memori kapasitasnya hanya berkisar 3,9 GB teman-teman. Ini memorinya kecil. Sementara ruang pemakaiannya sudah mencapai 62%, 2,4 GB. Sisanya sedikit. Nah, tidak heran laptop kadang hang tengah jalan saat kita kerja, Windowsnya lamban, kita buka Windows, buka file apapun lamban. Nah, ini kenapa? Karena ruang penyimpanan ini sudah penuh, sebagian besar sudah penuh. Di menu performance ini, dari sini teman-teman kita bisa tahu berapa besar kapasitas memori di laptop kita, kemudian yang terpakainya berapa. Nah, tentu hal ini teman-teman sangat berpengaruh, sekali lagi sangat berpengaruh pada kinerja board. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu hentikan startup yang terus aktif di belakang layar laptop kita, meskipun tidak sedang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini. Bagaimana caranya, teman-teman? Caranya sebetulnya simpel saja. Nah, karena laptop ini saya, seperti tadi saya sudah jelaskan, saya sudah pernah lakukan 9 langkah ini, dan syukur sekarang laptop ini sudah kembali normal. Dan saya beri contoh cukup salah satu ya teman-teman, salah satu startup yang perlu dinonaktifkan. Nah, ini teman-teman, kapasitas memori tadi 62, dia sudah turun ke 56 teman-teman. Nah, 56. Contohnya sederhana teman-teman. Klik
pada aplikasi mana yang ingin teman-teman nonaktifkan. Contoh mana ya? Oke, ini contoh yang ini teman-teman. Contoh ini, klik kanan lalu pilih ini nih. Bisa teman-teman klik tombol ini, end task kayak ini, bisa juga langsung di sini teman-teman pilih end task. Oke. Nah, seperti itu. Teman-teman silakan lakukan ke aplikasi-aplikasi yang lain. Pastikan sampai ruang memori ini dia semakin besar ya. Minimal persentasenya menurun. Itu langkah yang kedua teman-teman. Ingat teman-teman bahwa semakin banyak, ingat langkah ini, bahwa semakin banyak startup yang aktif akan semakin banyak ruang memori yang tersedot. Nah, demikian juga sebaliknya, bahwa semakin banyak startup yang kita nonaktifkan akan semakin besar ruang memori yang kosong, dan itu akan sangat baik, akan sangat membantu, akan sangat mendukung kinerja Windows kita. Nah, Windows kita akan semakin ringan dan cepat bekerja. Oke, kita lanjut ke langkah yang berikut. Langkah yang ketiga teman-teman, rutin melakukan disk clean up. Nah, langkah ini adalah langkah membersihkan drive kita dari file-file sampah yang menumpuk dalam drive kita teman-teman. Menumpuknya file-file sampah dalam drive kita itu juga akan berpengaruh langsung pada kinerja Windows kita. Untuk itu kita perlu rutin melakukan disk clean up, bisa 2 minggu sekali atau ya sebulan sekali lah. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Klik pada menu start yang ini teman-teman. Silakan klik pada menu start. Nah, kemudian teman-teman kita cari Windows Administrative Tools. Nah, ini saya kebetulan pakai Windows 10 teman-teman. Cari terus ya, ini teman-teman. Nah, ini Windows Administrative Tools. Nah, kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu pilih Disk Clean Up. Klik di ini, Disk Clean Up. Nah, pada jendela yang muncul, kita pilih drive-nya teman-teman. Ini, di sini ada drive C, E, F. Nah, ini di laptop saya ini ada 3 drive. Tentunya pertama-tama teman-teman kita pilih drive C. Kenapa? Karena drive C itu tempat di mana drive ini Windows kita terinstall. Hampir semua aplikasi terinstall di drive C teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lakukan disk clean up tidak hanya pada drive C, bisa juga pada drive E, F, dan drive apapun ya yang ada pada laptop teman-teman masing-masing. Tapi tentunya teman-teman ingat, kita utamakan drive C. Kenapa? Karena hampir semua aplikasi terinstall di drive C ini, dan juga otomatis di sana juga menumpuknya file-file sampah. Semakin banyak aplikasi di sana, tentu ikutannya adalah menumpuknya file-file sampah di sana. Kita pilih drive C, lalu klik OK. Nah, teman-teman, ini proses pembersihan teman. Biarkan dia berjalan. OK. Nah, teman-teman sekali lagi ingatkan, cepat atau lambat proses pembersihan tergantung teman-teman pada banyak sedikitnya file sampah yang ada dalam drive C kita. Nah, langkah berikut teman-teman, pastikan semua kotak ini terchecklist semua. Nah, teman-teman, ini
Ini adalah file-file sampah yang harus kita bersihkan, teman-teman. Ya. Ini file sampah semua ini. Perlu diingat teman-teman, yang kita hapus ini adalah file sampah. Nah, sementara file-file yang penting, data penting kita tidak akan terhapus. Yang kita hapus ini adalah file sampah. Nah, setelah muncul jendela ini, setelah semua terchecklist, teman-teman pastikan semua terchecklist, lalu pilih ini tombol clean up system file. Ini teman-teman, klik di sini, lalu karena drive C yang kita mau bersihkan, biarkan drive C, lalu klik OK. Ya, ini proses pembersihan teman-teman. Biarkan sampai selesai, jangan matikan, pasti sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian jika muncul jendela di screen up ini for C ini, drive C ini, kita pastikan lagi semua terchecklist teman-teman ya. Semua terchecklist. Jadi kita akan lanjutkan pembersihan. Checklist lagi di sini. Checklist lagi. Ya, semua sudah terchecklist. Lalu klik OK. Lalu pilih delete files. Nah, biarkan proses screen up-nya berjalan sampai selesai teman-teman. Oke. Teman-teman, biasanya proses ini memakan waktu yang cukup lama apabila drive C teman-teman banyak menumpuknya file-file sampah di sana. Sudah otomatis proses screen up-nya akan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu teman-teman harus bersabar menunggu sampai selesai. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama, pembersihan di screen up pada drive selanjutnya, F dengan langkah yang sama seperti di drive C tadi. Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat teman-teman. Langkah yang keempat, kita menguninstall startup program aplikasi yang tidak diperlukan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Klik pada menu start, teman-teman, yang ini menu start. Kemudian pilih setting, yang ini pilih setting, atau pada kotak pencarian ini teman-teman ketik control panel. Ya, ini control panel ini teman-teman. Lalu klik pada menu control panel. Nah, pada jendela control panel ini teman-teman, pada menu program ini, silahkan teman-teman pilih pada menu uninstall a program yang ini ya, uninstall a program yang ini. Klik di sini teman-teman, muncul daftar program aplikasi yang terinstall pada laptop kita teman-teman. Cukup banyak ini, lumayan. Pasti teman-teman ada banyak aplikasi-aplikasi yang jarang, bahkan tidak pernah kita gunakan. Nah, daripada membuat laptop kita jadi lambat, lebih baik itu kita uninstall atau dihapus secara permanen. Dan yang perlu pula teman-teman ketahui bahwa dari sekian banyak aplikasi yang terinstall ini, ada yang sengaja kita install, tapi tidak sedikit pula aplikasi yang terinstall tanpa disengaja. Nah, hal ini teman-teman bisa terjadi ketika kita mendownload dan menginstal aplikasi-aplikasi gratis. Nah, pada aplikasi-aplikasi itu biasanya ada aplikasi-aplikasi lain yang ada di balik aplikasi tersebut juga ikut terinstall pada laptop kita. Bagaimana cara menghapus atau menginstalnya? Caranya adalah sebagai berikut teman-teman.
Silahkan seleksi atau memilih aplikasi-aplikasi yang ingin kita hapus dengan cara klik kanan. Contoh ya, teman-teman, karena ini saya sudah banyak menghapus beberapa aplikasi-aplikasi. Jadi tinggal beberapa saja. Saya ambil satu contoh ya teman-teman. Obis mana ya yang mau dihapus? Ya ini. Oke, saya hapus yang ini ya. Contohnya ini, klik kanan, kemudian pilih uninstall, klik. Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan uninstall, klik yes, teman-teman. Nah, kalau tidak, pilih no. Nah, karena ini saya tidak ingin dia di uninstall ya, saya pilih no. Teman-teman yang mau uninstall, silakan uninstall ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman cari aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan, silakan uninstall secara permanen. Oke. Kemudian teman-teman, satu hal yang perlu diingat, bahwa untuk aplikasi browser untuk internet, saya merekomendasikan cukup satu browser yang kita miliki di aplikasi di laptop kita. Di sini dalam hal ini saya memilih Google Chrome. Saya sebelumnya ada Mozilla, ada Yahoo dan lain sebagainya. Semuanya saya uninstall dan sekarang saya tinggal Google Chrome. Dan begituan, laptop saya sekarang sudah mulai ringan. Nah, karena ada beberapa aplikasi yang saya rasa tidak perlu, tidak penting, yang juga jarang saya pakai, saya uninstall. Itu cara yang keempat teman-teman. Kita lanjut ke cara berikutnya, cara yang kelima. Langkah yang kelima, ubah power plan setting. Caranya adalah sebagai berikut teman-teman. Silahkan pilih kotak area pencarian ini. Pilih kotak pencarian, klik. Kemudian lagi-lagi ketik control panel ya, lalu pilih klik control panel. Nah, pada jendela control panel yang muncul ini teman-teman, silahkan milih pada hardware and sound yang ini teman-teman, hardware and sound, kita klik. Nah, pada power option yang muncul, silakan teman-teman, kita pilih choose power plan ya. Yang ini pilih yang ini, choose power plan, klik. Selanjutnya teman-teman, pada jendela layar yang muncul, pilih dan klik pada change plan setting yang ini. Ya, pilih ini, change plan setting, klik. Di sini teman-teman bisa lihat angkanya teman-teman, silahkan diatur untuk dipercepat teman-teman. Nah, ini kemarin sekarang saya mengatur di 3 menit teman-teman. Nah, sebelumnya ada di angka 30, kemudian saya turun ke 10, turun ke 5, sekarang saya percepat dia menjadi 3 menit. Nah, ini kita bisa ubah teman-teman, bisa kasih naik, bisa kasih turun ya. Nah, dan saya memilih, misalnya saya pilih ke 5 menit saja ya teman-teman. Oke. Demikian juga di sini kita pilih 5 menit. Yes, oke. Kemudian setelah kita atur seperti ini, pilih save change, klik tombol save change. Oke. Itu langkah yang kelima. Kita lanjut ke langkah yang berikut teman-teman. Langkah yang keenam, mempercepat timeout votingnya. Caranya sebagai berikut. Masuk kembali control panel teman-teman. Di sini di kotak pencarian ini ada pencarian, ketik control panel ya, klik control panel.
Kemudian pilih pada System and Security, klik. Kemudian pilih pada sistem, pada sistem yang muncul, klik di sistem. Oke. Nah, di sini teman-teman kita pilih yang ini teman-teman, ya, Advanced System Setting, ya, Advanced System Setting. Kita klik ini, klik. Nah, pada jendela sistem properties yang muncul ini teman-teman, di bagian Startup Recovery ini kita klik Setting, klik Setting. Nah, di sini teman-teman, sistem operasinya Windows 10 teman. Karena saya menggunakan Windows 10, maka yang nampak sini ada Windows 10. Lalu pada time to display list ini, opening ini kita percepat dia teman-teman. Kemarin karena dia masih kurang cepat, kemarin saya taruh di angka 10, saya mencoba di angka 3 sekon, 3 detik teman-teman. Saya coba kembali ke 5 detik, ini juga saya atur di 5 detik teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman yang 30 silahkan turun ke 10 atau 5 teman-teman, silakan. Lalu klik OK. Baik, lalu klik OK. Ya, itu langkah yang ke-6. Kita berlanjut langkah berikutnya. Langkah yang ke-7, matikan feature tips and tricks suggestion. Caranya sebagai berikut teman-teman. Klik pada menu start ini, kemudian klik pilih pada menu setting ini. Nah, pada sistem, pada jendela setting yang muncul, pilih pada sistem teman, ya ini, pilih sistem, klik. Nah, pada jendela sistem yang muncul kita pilih ini teman-teman, notification and action, klik ini. Nah teman-teman, nah di sini terlihat ini kan saya sudah off kan teman-teman, on kan dia. Nah di sini teman-teman terlihat ada banyak notifikasi teman-teman. Nah ini sebetulnya kalau kita on semua ini pada posisi on semua teman-teman. Ini on, ini on, semua on, ini juga on. Nah, sebetulnya kita jangan membiarkan ini dalam posisi on teman-teman. Kalau ini dibiarkan on, akan banyak menyedot memori yang kita gunakan. Akibatnya kinerja Windows kita akan jadi lambat. Untuk itu kita matikan saja atau nonaktifkan saja notifikasi-notifikasi ini dengan meng-off-kan tombol notifikasi ini. Kita off saja. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, otomatis semua sudah off teman-teman. Nah, teman, kadang kita terganggu ketika kita kerja, muncul notifikasi di ujung sini teman-teman, muncul. Nah, itu sangat mengganggu. Supaya teman-teman itu sebetulnya tidak kita sadari juga sangat mempengaruhi kinerja Windows kita. Dia sangat menguras ruang memori kita. Nah, untuk itu teman-teman, tidak berpengaruh, kita off kan saja. Oke, itu langkah yang ke-7. Kita lanjut langkah berikut. Langkah yang ke-8, bersihkan PC atau laptop dari hardware, bloatware, dan spyware. Untuk hal ini, bagi teman-teman yang mungkin masih menggunakan Windows 7 atau Windows 8, silahkan download dan install aplikasi antivirus luar lainnya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah menggunakan Windows 10 ke atas, disarankan
sebaiknya tidak perlu lagi menginstal aplikasi antivirus luar lainnya. Kenapa? Karena pada Windows 10 ke atas sebetulnya sudah tersedia Windows antivirusnya, Windows Defender-nya, yang bisa menjaga Windows kita dari serangan varian-varian virus lainnya. Intinya, kita harus selalu update dengan Windows Defender yang sudah dimiliki. Nah, bagaimana cara menjaga dan membersihkannya? Berikut langkah-langkahnya. Klik pada menu Start, ini teman-teman, klik pada menu Start. Kemudian pilih dan klik pada menu Setting. Selanjutnya pilih pada Update and Security. Ini teman-teman, pilih ini Update and Security, klik. Lalu pilih Windows Security. Lalu kita ke sini pilih Virus and Threat Protection yang ini, teman-teman. Klik di sini. Nah, di sini teman-teman, ya, pada Virus and Threat Protection setting ini teman-teman, kita pilih Manage Setting ini, teman-teman. Manage Setting. Klik di sini. Nah, di sini teman-teman harus posisi on seperti ini, teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman yang sudah menggunakan Windows 10 ke atas, teman-teman. Ingat, pastikan teman-teman tidak boleh dalam posisi off, teman-teman. Ini harus dalam posisi on, teman-teman. Untuk apa? Untuk protection, menjaga data-data kita dari serangan virus, ya, teman-teman. Windows kita tetap aman. Kita lanjut ke langkah yang berikut. Ini langkah yang terakhir, langkah yang ke-9, teman-teman. Nonaktifkan Live at a Glance. Caranya adalah sebagai berikut, teman-teman. Sederhana saja caranya. Klik pada Start, menu Start ini, teman-teman. Nah, biasa pada sisi sebelah kanan ini, teman-teman, biasanya muncul atau ada aplikasi yang aktif secara real time ketika laptop atau Windows kita dihidupkan. Biasanya ada foto atau video-video yang terus-menerus saling bergantian muncul. Nah, sebetulnya ini tidak kita sadari juga ikut mengganggu kinerja Word kita, teman-teman. Oleh karena itu, kita nonaktifkan saja. Nah, biasanya di sini muncul foto, ya, foto sering bergantian, atau di sini di kamera sering bergantian. Nah, kita off-kan saja. Caranya adalah dengan kita klik kanan, pilih more, lalu pilih ini turn live, dan off, klik oke. Kemudian teman-teman, setelah 9 langkah ini kita lakukan, silakan restart, klik power, kemudian restart, restart, biarkan sampai selesai. Setelah itu, coba buka Windows atau aplikasi apapun, PowerPoint, Excel, dikira dia sudah membaik atau tidak. Ya, dia sudah cepat, teman-teman. Ya, oke. Ini Word, PowerPoint, yes, iya, cepat, oke. Oke, teman-teman, itulah kurang lebih 9 langkah cara mengatasi laptop atau PC atau Windows yang kinerjanya lamban alias lelet, atau orang sering sebut Windows bekicot, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya. Dan juga jika Anda tidak menyukainya, boleh saja jempol ke bawah. Ini
ruang bebas teman-teman. Saya sangat menantikan kritikan, saran dari teman-teman, dan berikan kesan Anda pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.